umat Islam wajib meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup konstitusi saja, cukup konstitusi negara saja. Ini kan sudah bahaya, virus liberal ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan sampai Menristek Dikti, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Nasir, itu memberikan penegasan pelajaran agama, artinya mata kuliah agama Islam itu sumber radikalisme. Dia minta, itu diungkap di Malang, dia minta rektor-rektor seluruh Indonesia untuk merubah. Jadi mata kuliah pendidikan agama Islam itu dirubah semester akhir saja, karena itu sumber radikalisme. Tapi setelah itu dia katakan mahasiswa, mahasiswi boleh mempelajari ideologi komunis. Nampak. Jadi nampak. Bahkan sampai Pak Mahfud MD memberikan statement dakwah kita mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Jadi artinya apa? Ini kan logikanya Pak Mahfud MD menyatakan Islam masih belum sempurna, ya kan? Sehingga perlu diindonesiakan. Inilah dampak daripada Nasakom Jilid 2. Bahkan sampai Menteri Perhubungan itu kan urusan darat, laut, udara. Sampai dia minta pada rektor-rektor seluruh Indonesia untuk mencurigai aktivitas mahasiswa di masjid dan di tempat kos-kosannya. Awasi. Kalau dia belajar mempelajari agama, berarti dia tersangkut radikalisme, terpapar radikal. Jadi stigma radikal, teroris dan sebagainya ini hanya hantu yang diciptakan oleh Cina yang ingin tujuannya menjadikan umat Islam ini menjadi musuh number one. Ini ya. Bahkan sampai ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, ini surat resminya ini, ya kan? Minta kepada wali kota Jogja, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman agar melarang yaitu tepuk tangan aku anak soleh. Kan itu biasanya ada yel-yelnya itu, anak-anak soleh itu ya. Itu kan ada, dia biasanya gini, tepuk anak soleh. Itu kan biasanya langsung anak-anak itu ngatain yel-yel. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Islam yes, kafir no. Ini kan yang seringkali diucapkan anak-anak di dalam taman pendidikan Al-Quran, ya kan? Di kampung-kampung itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Terutama di kawasan Jawa Tengah. Dilarang. Jadi benar-benar paranoid sudah. Islamophobia, ketakutan, kebencian terhadap Islam. Luar biasa. Bahkan sampai Menteri Agamanya Pak Fakhrul Razi waktu itu, ya kan, langsung dikritik oleh Profesor Din Samsudin. Jangan tuduh umat Islam itu radikal. Tapi yang perlu dicermati radikal ekonomi, radikal politik, kapitalisme, liberalisme. Jadi kalau Menteri Agama bolak-balik ngurusi radikal. Akhirnya Profesor Din Samsudin, sudahlah, jangan dinamakan Kementerian Agama, tapi Kementerian Anti Radikalisme. Gitu. Jadi seperti itu. Ini kritik daripada Profesor Din Samsudin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan sampai Profesor Mahfud MD menegaskan haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ini. Sampai mengharamkan ittiba kepada Rasulullah SAW. Padahal kita ini diperintah oleh Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 31 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, Allah perintah fattabi'uni. Kita diperintah untuk mutaba'ah, ittiba, ngikuti Rasulnya. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya kan? Karena Rasulullah tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah juga sebagai kepala negara. Kita harus ittiba. Bagaimana Rasulullah mengatur sebuah negara ketika di Madinah Al-Munawwarah.
Nah, ini statement Menko Polhukam mengatakan haram hukumnya. Nah, ini luar biasa, ya kan? Jadi benar-benar taswih pelecehan ini, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan sampai Profesor Mahfud MD menegaskan sempat diungkap di harian Republika, di media republika.co.id, itu kata Profesor Mahfud MD, malaikat itu masuk ke sistem Indonesia akan berubah jadi iblis. Ya. Beliau kena sendiri itu, kena batunya itu. Akhirnya ucapannya beliau ini ngenai dirinya sendiri sekarang. Sampai dia mengharamkan sistem pemerintahan yang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ulama-ulama di Jawa Timur ini benar-benar masih respon itu terhadap taswih pelecehan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara. Di antaranya Ibu Megawati Soekarno Putri ketika pidato dia melecehkan Islam. Dia katakan ya dia tidak percaya pada yaumil akhir, ya, pada rukun iman yang kelima itu dia tidak percaya karena itu dianggap ramalan. Padahal jumhur ulama Ahlus Sunnah seluruh dunia sepakat kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir itu hukumnya kafir. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah. Gitu. Sehingga akhirnya alhamdulillah satu-satunya ulama-ulama yang berani menggugat pidato Ibu Megawati, yaitu itu ulama-ulama dari Madura, ya kan? Langsung melakukan gugatan ke Polda Jatim. Tapi pertanyaannya apakah direspon? Saya kira nggak perlu direspon, nggak akan mungkin gitu kan, nggak akan mungkin Polda Jatim akan melakukan menindaklanjuti, tidak akan mungkin. Gitu. Tapi yang penting ulama sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sudah menegakkan itu. Sehingga nanti ketika diberi pertanggungjawabkan di yaumil kiamah sudah bebas dari pertanggungjawaban itu. Ini. Kenapa kok ulama Madura yang berani? Seluruh Indonesia ini cuma ulama Madura yang berani menggugat pidatonya Ibu Megawati. Ketika melecehkan yaumil akhir, dia tidak percaya yaumil akhir. Dia katakan yaumil akhir itu ramalan katanya. Padahal itu prinsip dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan? Bagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang al-iman, Rasulullah memberikan jawaban, qala antu'minuna billah wal malaikatihi wal kitabihi wal rasuli wal yaumil akhir wal qadar kullihi khairihi wasyarrihi, muttafaqun alaih. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Ini prinsip manhaj akidah Ahlus Sunnah yang selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yaitu Bapak Dr. Anas Saidi, ketika ditanya oleh wartawan tentang setelah acara Simposium Nasional Pemuda Indonesia, seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, dia katakan orang ateis boleh di Indonesia. Karena apa? Alasan dia, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dia potong ayat itu, gitu. Dipotong ayat itu dan ditafsirkan sendiri tanpa penafsiran yang ma'thur antara tafsir ayat dengan ayat. Dia katakan itu bahkan karena Tuhan tidak memaksa, boleh orang ateis murtad pun boleh. Nah ini kan penafsiran yang jahil, jahilnya jahil murakab, gitu. Nah, kan? Padahal itu ayat itu tidak terus hanya berdiri sendiri. Kalau tafsir bil ma'thur, ayat dengan ayat, ya kan? Nah, di situ kan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sebab bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 217 tentang orang murtad. Ya. Bagaimana implikasinya murtad? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang keluar dari agama Allah, artinya murtad, ya. Kemudian fayamutu wa huwa kafirun, sampai mati dia dalam keadaan kafir.
murtad tapi tidak balik lagi ke Islam sampai mati dalam keadaan kafir. Apa peringatan Allah? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sia-sia amalan-amalannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka itu calon penghuni neraka, hum fiha khalidun, selama-lamanya, abadi. Makanya kenapa ulama-ulama sepakat hukum murtad itu mati. Hukuman orang yang murtad dari Islam itu hukumannya mati. Kenapa? Sudah sia-sia dia hidup. Nah, dia yang ini kebetulan dia deputi bidang pengajian dan materi unit kerja presiden. Jadi dia menafsirkan jahil.